Mendengarkan apa yang dikatakan Sofia, Reza hanya diam saja, seolah-olah dia tidak tahu apa maksud perkataan Sofia itu. Setelah beberapa menit mengurut kaki Sofia, Reza kemudian berdiri. Baju Kak Sofia basah. Kak Sofia ganti baju dulu ya. Jika tidak, Kak Sofia bisa masuk angin. Sofia tersenyum. Dia merasa begitu bahagia. Sosok Reza begitu perhatian padanya. Meskipun usianya 10 tahun jauh lebih muda darinya, namun Reza terlihat lebih dewasa. Iya Reza, setelah ini aku akan mengganti pakaianku, jawab Sofia. Setelah itu Reza kemudian keluar dan merapikan barang-barang yang ada di dapur yang sangat masih berantakan, termasuk cucian Sofia yang belum selesai. Saat sore hari, Sofia keluar dan berjalan tergopoh-gopoh ke dapur. Reza yang melihat hal itu langsung berlari menghampirinya. Reza memegang kedua lengan Sofia karena khawatir Sofia terjatuh. Mau kemana Kak Sofia? Kaki Kak Sofia kan masih sakit. Sofia menunjuk ke dapur. Aku mau ke dapur Reza. Dapur masih sangat berantakan. Aku juga belum memasak makanan untuk Rudi. Kasihan dia kalau pulang pasti lapar. Reza menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Kak Sofia. Aku sudah membereskan dapur. Sekarang semuanya sudah bersih. Kak Sofia juga tidak perlu memasak. Sofia terlihat bingung. Tapi Reza kembali berkata, tadi aku sudah memasak sebisaku Kak Sofia. Aku tahu, dengan keadaan seperti ini, Kak Sofia perlu istirahat. Sekarang kembalilah ke kamar. Kak Sofia tidak perlu mengkhawatirkan Kak Rudi. Sebenarnya Sofia tidak ingin kembali ke kamar, tetapi Reza terus memaksanya. Setelah Sofia duduk di tepi tempat tidurnya, tidak lama kemudian teleponnya berdering. Sofia meraih teleponnya itu dan melihat Rudi memanggilnya. Reza yang masih berdiri di hadapannya berkata, tumben sekali dia menelpon Kak Sofia. Pasti dia ada perlu. Sofia kemudian menerima telepon itu. Halo Rudi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Rudi, ekspresi wajah Sofia terlihat berubah. Lalu terdengar suara Rudi menutup teleponnya di seberang sana. Sofia dengan wajah sedih menyimpan kembali teleponnya, lalu tertunduk. Sepertinya Reza tahu apa yang dikatakan Rudi pada Sofia. Kali ini apalagi Kak Sofia? Dia ada rapat di mana? Di luar kota? Atau di luar negeri? Sofia hanya diam saja tak menjawab pertanyaan Reza padanya. Kerja sih kerja Kak, tapi tidak seperti ini juga. Kasihan Kak Sofia kalau terus seperti ini. Sesekali Kak Sofia harus mengatakan sesuatu padanya. Ini sudah keterlaluan. Kak Sofia itu istrinya, bukan pembantunya yang hanya mencuci pakaiannya, merapikan rumahnya, menyiapkan makanan untuknya. Kini Sofia berkata, aku tidak apa-apa Reza, aku baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Reza masih berdiri di situ. Dia tidak melakukan apa yang dikatakan Sofia padanya. Sampai kapan Kak Sofia akan berpura-pura kuat seperti ini? Jika Kak Sofia tidak ingin bicara dengannya, aku yang akan bicara. Setelah itu Reza berjalan keluar, meski Sofia terus memanggilnya. Jangan Reza,
Jangan katakan apapun padanya. Aku mohon Reza, dia pasti akan marah. Tetapi Reza sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sofia padanya. Dia terus berjalan keluar, dan entah apa yang akan dilakukannya. Sejak sore itu, Sofia tidak pernah keluar dari kamarnya. Reza yang duduk di depan TV merasa sangat marah pada kakaknya. Keesokan paginya, ketika Reza sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampus, dia melihat Rudi pulang ke rumah. Wah, orang sibuk sedunia sudah pulang, kata Reza dalam hati. Reza kemudian berdiri di pintu sambil menunggu Rudi masuk. Rudi yang hendak masuk ke dalam rumah terlihat heran melihat Reza berdiri di hadapannya sambil melihatnya dengan tatapan marah. Ada apa, Reza? Sesibuk apa sih Kak Rudi sampai tidak punya waktu untuk pulang? Meski Kak Rudi tahu kalau Kak Sofia sedang sakit, tanya Reza. Rudi menyenggol tubuh Reza yang menghalanginya di pintu. Itu bukan urusanmu, Reza. Lagi pula, kaki Sofia hanya terkilir kan? Nanti juga akan sembuh. Reza semakin marah dibuat oleh Rudi. Kak Sofia itu istri kakak. Dia bukan pembantumu, Kak. Sampai kakak tidak peduli padanya. Lihat dia. Pandang dia, Kak. Dia juga butuh Kak Rudi. Tanyakan padanya, apa yang dia rasakan selama ini. Rudi yang sedang sibuk membuka sepatunya berkata, Sofia itu adalah istriku, Reza. Kamu jangan ikut campur dalam urusan kami. Kamu tidak tahu apa-apa. Lagi pula, kamu kesini untuk kuliah, bukan untuk mengurusi rumah tanggaku. Reza kembali berkata, tapi Kak, aku kasihan dengan Kak Sofia. Kak Rudi seperti tidak menganggapnya. Perkataan Reza belum selesai. Kini Rudi menunjuknya sambil menatapnya tajam. Apalagi Reza? Apa yang ingin kamu katakan? Jangan sok mengajariku dalam hal ini. Kamu itu masih kecil. Kamu tidak mengerti apapun. Reza tidak terima perkataan Rudi. Siapa bilang aku masih kecil, Kak? Aku sudah dewasa. Buktinya, aku tahu Kak Rudi salah dalam hal ini. Saat itu pertengkaran hebat terjadi di antara Rudi dan Reza di ruang tamu. Sofia yang mendengarkan keributan itu langsung keluar berjalan sebisanya. Dia begitu kaget melihat kedua saudara itu sedang bertengkar. Rudi, Reza, ada apa ini? Rudi dan Reza secara bersamaan melihat ke arah Sofia. Reza dan Rudi tidak ada yang menjawab pertanyaan Sofia itu. Lalu dengan tergesa-gesa Rudi mengganti pakaiannya, lalu kembali keluar. Rudi, kamu mau kemana? Kata Sofia sambil berusaha berlari mengejar Rudi yang masuk ke dalam mobilnya. Karena kakinya yang masih terasa sakit, Sofia terjatuh di dekat pintu. Lagi-lagi Reza berlari mendekatinya dan membantunya berdiri. Biarkan dia pergi, Kak Sofia, kata Reza sambil melihat kepergian Rudi dengan perasaan marah. Sofia menangis dalam pelukan Reza.
Reza berusaha menenangkan Sofia dengan membelai wajah dan rambutnya. Kemudian mengajak Sofia masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan melupakan masalah Rudi, karena Rudi tidak pantas untuk dipikirkan. Saat berada di kampus, Reza terus memikirkan keadaan Sofia yang seorang diri di rumah. Setelah mata kuliah semua selesai, Reza berlari dengan cepat kembali ke rumah. Saat tiba di rumah, Reza langsung berlari ke kamar Sofia. Dia mendapati Sofia sedang menangis. Reza mendekatinya dan duduk di sampingnya. Kak Sofia sudah makan? Sofia hanya menggelengkan kepala sambil berusaha menghapus air matanya. Reza kemudian keluar. Tidak lama kemudian dia kembali membawa sepiring nasi dan juga lauk untuk Sofia. Kak Sofia tidak boleh seperti ini terus. Kak Sofia bisa sakit. Makanlah dulu. Lupakanlah masalah Kak Rudi. Kak Sofia tidak pantas menangisi laki-laki seperti itu. Sofia menatap Reza. Kenapa kamu mengatakan hal itu, Reza? Rudi itu kakakmu. Reza pun menatap Sofia. Dia memang kakakku, Kak. Tapi apa yang dilakukannya itu tidak benar. Jika ayah dan ibu tahu hal ini, mereka pasti akan sangat sedih dan kecewa pada Kak Rudi. Sofia kembali berkata, aku mohon jangan katakan apapun pada ayah dan ibu tentang masalah rumah tanggaku, Reza. Cukup kita saja yang tahu tentang hal ini. Reza tersenyum, lalu berkata, aku tidak akan mengatakannya. Tapi, Kak Sofia harus berjanji. Kak Sofia tidak boleh lagi menangis karena dia. Sekarang, Kak Sofia harus makan. Sofia kemudian meraih piring yang diberikan oleh Reza padanya. Terima kasih, Reza. Kamu begitu perhatian padaku, kata Sofia pada Reza yang sedang tersenyum padanya. Aku tidak menyangka Kak Rudi menyia-nyiakan istri secantik Kak Sofia. Sofia menatap Reza. Wanita yang setiap hari hanya memakai daster, rambut acak-acakan dan wajah tanpa make up. Apanya yang dikatakan cantik, Reza? Reza kemudian menatap wajah Sofia dengan penuh arti. Pandangan orang berbeda-beda, Kak Sofia. Tetapi, dalam pandanganku, Kak Sofia sangat cantik. Sofia kemudian menyimpan piring di meja yang tak jauh darinya. Jika menurutmu aku cantik, maka lakukan sesuatu, Reza. Reza tidak mengerti maksud perkataan Sofia padanya. Maksud Kak Sofia? Sofia mendekatkan wajahnya pada wajah Reza. Bawa aku pergi dari sini, Reza.